Mari dengan hati bersyukur pada pagi hari ini kita kembali datang dalam hadirat Tuhan, dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan, nafas oleh Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan buat setiap kita anak-anaknya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kau sungguh baik, sangat baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi ini kami kembali datang di dalam rumah, kami persembahkan syukur kami, pujian kami kepada Tuhan. Kami mau berterima kasih buat kasih setiamu yang selalu dan selalu ada buat kami, buat pertolonganmu, buat penyertaanmu yang selalu dan selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk hari ini. Kami mau bawa hati kami kepadamu. Kami bawa pujian, penyembahan, pengagungan, sorak-sorai kami kepadamu Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami tinggikan, hanya nama Tuhan yang kami agungkan. Berkati ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini dari awal hingga akhir di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus. Dalam kuat kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami, menyegarkan setiap kami, menyembuhkan setiap jiwa kami, setiap hati kami, disegarkan, dibangun, dikuatkan di dalam hadirat-Mu. Kami membawa segalanya di dalam penyembahan kami dan pujian kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah pada hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu menyegarkan setiap kami, melawat setiap kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Mari Tuhan menyertai setiap mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Untuk bersama-sama kami meninggikan Engkau Allah yang besar. Terima kasih Bapa. Dan kalau masih ada kuasa kegelapan di dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu ibadah kami, mencuri sukacita kami satukan hati kami mau ikat, patah, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuat kuasa Tuhan Yesus, kuat kuasa Roh Kudus yang menguasai tempat ini dan menguasai setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami kepada-Mu. Penuhi setiap kami, lawat setiap kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa hati kami untuk menyembah-Mu lebih lagi. Haleluya. Amin. Kiranya syukur. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita meninggikan, kita mau angkat hati kita bersama-sama. Biar kuasa Roh Kudus memenuhi setiap hati, memenuhi tempat ini. Roh Kudus curahkan atas setiap datang Roh Kudus, aku rindu, dan minyak yang baru urapiku, menarik penuhiku, menarik pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku.
firman Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri bersama. Angkat hati kita bersama. Dapat kuasa Roh Kudus menulis setiap kita, menyegarkan setiap jiwa, menguatkan, menghibur setiap jiwa. Kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau.
ini. Roh Kudus-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Kami akan tinggikan Engkau dengan sorak-sorai kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita dan kita dimuliakan Dia.
kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kita akan siapkan hati kita. Kita katakan bersama, Yesus Tuhan, Engkau kami tinggikan. Engkau yang layak menerima pujian, hormat, dan kuasa. Kirawaya Syakaramas, Kabababarawaya Syakaramas. Yesus Tuhan ditinggikan atas dimuliakan naik
umat-Mu datang di rumah Tuhan, kami boleh kembali memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini telah kami sampaikan pujian sorak-sorai kami. Biarlah setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami rindu Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami, menjamah melawat setiap kami umat-umat-Mu yang bersungguh hati mencari Tuhan. Dan tiba saatnya kembali kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, bila dengan hati yang lembut, hati yang rendah, hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman, kami boleh duduk diam menerima pesan kebenaran firman. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan satu bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Shalom, ya puji Tuhan. Hari ini kita boleh kembali memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, merupakan salah satu peristiwa yang besar, ya, yang wajib, yang patut diperingati oleh setiap kita sebagai umat-umat Tuhan. Nah, melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga ada beberapa hal, ya, yang kita akan lihat, ya, bersama pada pagi hari ini. Kita buka dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama dimulai ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, ia di sini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Terangkatlah Tuhan Yesus disaksikan oleh mereka. Mereka di sini adalah para murid-murid Tuhan. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Tuhan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Nah, Bapak Saudara, peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus naik ke surga atau peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah peristiwa yang sungguh nyata terjadi. Mengapa? Karena ada saksi-saksi mata yang melihatnya. Jadi waktu Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, tidak sembunyi-sembunyi, ya, tidak dengan tiba-tiba terangkat naik ke surga, tidak. Tetapi ada orang-orang, yaitu para murid yang lagi bersama dengan Tuhan Yesus, melihat, menyaksikan peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ini adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, peristiwa yang sungguh-sungguh nyata dan dituliskan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Demikian juga di Injil Lukas juga menuliskannya. Nah, kita akan lihat bersama pada pagi ini melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ada tiga hal. Ya, ada tiga hal yang penting untuk kita ketahui, kita pelajari bersama. Melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ada tiga hal yang penting untuk kita pelajari, kita ketahui bersama. Yang pertama adalah pembuktian. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah pembuktian. Pembuktian apa? Nanti kita akan lihat. Yang kedua, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah pemberian. Karena ternyata ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, ada pemberian yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan berikan melalui saat Tuhan Yesus naik ke surga?
Dan yang ketiga, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ada penantian. Penantian, apa yang dinantikan? Kita akan lihat dan kita akan belajar juga nanti, ya. Oke, sekarang kita masuk yang pertama. Melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hal yang pertama yang perlu kita ketahui, kita perhatikan adalah ada pembuktian. Pembuktian apa? Pembuktian bahwa Yesus itu sungguh adalah Tuhan. Sekali lagi, Yesus itu sungguh adalah Tuhan. Ada banyak orang yang beranggapan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanyalah manusia biasa. Cuma dia manusia yang baik, cuma dia manusia yang suci, cuma dia manusia yang suka menolong, gemar menolong, kerap membuat mujizat. Hanya itu saja. Dianggap seorang manusia biasa. Tetapi melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini sebuah pembuktian bahwa Yesus itu sungguh adalah Tuhan. Memang waktu ada di muka bumi, Tuhan Yesus mengenakan tubuh manusia, 100% manusia. Namun jangan lupa, Tuhan Yesus waktu ada di muka bumi, dia juga 100% Allah. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana mungkin dalam pribadi seorang bisa ada 100% manusia, 100% Allah? Bagaimana mungkin? Mungkin saja karena dia Allah. Karena dia Allah, dia sanggup melakukan segalanya. Jauh lebih daripada pemikiran kita, logika kita, penalaran kita. Logika atau penalaran kita akan berkata, tidak mungkin. Kalau 100% manusia, ya dia berarti tidak 100% Allah. Itu logika manusia. Namun karena memang Tuhan Yesus adalah Allah, maka penalaran kita, logika kita tidak akan bisa menjangkaunya. Sehingga kita akan berkata kalau secara pemikiran manusia, ya tidak mungkin itu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena dia Allah, dia sanggup melakukan segalanya. Pemikiran kita tidak mampu, tidak sanggup menjangkaunya. Karena dia Allah. Ya, jadi pembuktian bahwa Yesus sungguh adalah Tuhan. Yohanes pasal 3 di ayat yang ke-13. Kita akan baca Injil Yohanes pada pasal yang ketiga di ayat yang ke-13 dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tuhan Yesus naik ke surga karena memang berasal dari surga. Dia berasal dari surga, dia turun dari surga ke dunia menjadi manusia, maka sepatutnya pantas, layak dia kembali ke surga karena memang turun dari surga, berasal dari surga, dan dia disebut adalah anak manusia. Bukan anak manusia dalam pengertian manusia biasa, tapi dalam pengertian dia adalah Allah. Mulai dari kelahirannya ajaib, dikandung oleh perawan suci Maria. Lalu kemudian kematiannya juga sungguh ajaib. Para prajurit yang melihat, menyaksikan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, mereka mengucapkan kata-kata sungguh ia adalah anak Allah. Kebangkitannya juga ajaib, ditutup dengan batu yang besar, dimeterai, dijaga oleh serdadu tentara Romawi. Namun itu semua tidak bisa menghalangi kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga serdadu yang menjaga itu sampai ketakutan karena menyaksikan satu peristiwa yang luar biasa saat Tuhan Yesus bangkit. Nah, kenaikannya juga luar biasa. Murid-murid menyaksikan tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat. Ya, kalau saudara dan saya bisa membayangkan kita ada di posisi itu waktu saat Tuhan Yesus terangkat, pasti kita akan jadi kaget, heran, tercengang-cengang, kagum. Karena tiba-tiba bisa terangkat pelan demi pelan
sampai ke atas, ditutup oleh awan dan hilang dari pandangan. Ya, ini pembuktian bahwa sungguh Yesus itu adalah Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara saya menyembah Yesus yang adalah Tuhan. Ya, dan Yesus yang adalah Tuhan itu harus menjadi fokus utama kita. Ya, dikatakan tadi dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca di pasal pertama tadi, malaikat Tuhan itu berkata kepada para murid yang masih menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, terangkatnya Tuhan Yesus naik ke surga. Nah itu dua orang malaikat itu berkata di ayat yang ke-11 dikatakan Yesus ini. Ada kata Yesus ini. Fokus kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Itulah sebabnya malaikat itu berkata Yesus ini, bukan Yesus yang lain. Karena ada banyak orang-orang yang namanya juga Yesus, tapi bukan Tuhan. Dia bukan Allah. Dia memang 100% manusia saja. Ya, nah itulah sebabnya dua malaikat itu berkata Yesus yang ini, bukan Yesus yang lain yang terangkat naik ke surga. Ya, jadi Yesus adalah Tuhan. Itu pembuktian melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena memang berasal dari surga, turun dari surga, maka sepatutnya Tuhan Yesus kembali ke surga, tempat asalnya, tempat tahtanya, karena Dia adalah Allah. Yang kedua, pembuktian bahwa surga itu sungguh ada. Surga itu sungguh ada. Ya, ada orang-orang yang tetap beranggapan bahwa surga itu belum tentu ada, atau bahkan surga itu tidak ada. Tetapi melalui peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus ke surga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, membuktikan kepada setiap kita bahwa surga itu sungguh ada. Kalau surga ada, neraka juga ada. Dengan kita meyakini, mempercayai bahwa surga itu sungguh ada, neraka itu sungguh ada, maka sebagai umat Tuhan kita menaruh pengharapan akan surga. Ya, pengharapan akan surga. Pengharapan akan surga memberikan kepada kita penghiburan di saat kita mengalami kesedihan. Saya ingat satu pujian yang lama dulu berkata, kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Itu lagu pujian yang lama sekali. Ya, saya sering mendengar waktu saya kecil gitu ya. Pujian itu dinyanyikan. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Tentu Bapak Ibu Saudara saya pasti hidup di dunia ini kerap kali kita mengalami tantangan masalah kesulitan yang kadang membuat hati kita sedih, hati kita susah. Ya, nah pengharapan akan surga memberikan penghiburan di tengah hati yang sedih ataupun susah. Karena Pak, nanti aku akan dapat tempat rumah di surga yang Tuhan sediakan, yang Tuhan janjikan kepada. Ya, jadi pengharapan akan surga memberikan penghiburan di tengah kesedihan. Pengharapan akan surga juga memberikan motivasi untuk setiap umat Tuhan hidup bertanggung jawab. Sekali lagi, memotivasi setiap umat Tuhan untuk hidup lebih bertanggung jawab. Mengapa? Karena kalau surga ada, neraka ada, kita setelah meninggalkan dunia ini akan menuju ke sana. Kalau kita tidak hidup bertanggung jawab, saudara, waktu kita menghadap Tuhan, Tuhan tuntut, Tuhan minta pertanggungan jawab, kita nggak bisa menjawab. Kita nggak bisa memberikan pertanggungan jawab atas kehidupan yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Hidup yang tidak bertanggung jawab itu adalah orang-orang yang mengisi kehidupan dengan sembarangan, ya, dengan sembrono, dengan asal-asalan, karena merasa cuma hidup sekali. Karena hidup cuma sekali, ya aku nikmati sepuasnya, sesuka-suka hatiku, semau-mau hatiku. Karena hidup kan cuma satu kali, maka akhirnya mengisi kehidupan dengan tidak bertanggung jawab.
mengisi kehidupan dengan sembarangan, dengan asal-asalan, dengan sembrono. Yang penting senang, yang penting senang-senang, karena hidup cuma satu kali. Nah, orang yang seperti ini lupa surga ada, neraka juga ada. Dan waktu kita tinggalkan dunia ini, Tuhan meminta pertanggungan jawab kepada setiap kita. Ya, kita berkata setiap manusia satu saat nanti akan memberikan pertanggungjawaban atas dirinya kepada Allah. Tinggalkan dunia, kita menghadap Tuhan. Tuhan tanya, kehidupan yang aku sudah anugerahkan kepadamu, apakah engkau sudah mengisinya, sudah menjalaninya dengan hal-hal yang baik, benar, seperti yang aku kehendaki, atau engkau mengisinya dengan sembarangan? Nah, orang yang punya pengharapan akan surga termotivasi untuk mengisi kehidupan dengan lebih bertanggung jawab. Filipi pasal 3, mari kita lihat Filipi pasal yang ketiga, di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga, di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Jadi hidup ini punya tujuan. Apa tujuannya? Untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Yaitu panggilan surga dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Saudara, umat Tuhan yang punya pengharapan akan surga, manusia yang mempercayai bahwa surga itu ada, sekaligus juga tentunya neraka itu ada, dikatakan hidupnya akan punya tujuan, punya arah, mengisi kehidupan, tidak salah-salah. Dia mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Mungkin hari kemarin sempat melakukan kesalahan, mungkin hari-hari yang lampau sempat hidup di dalam dosa. Oke, kita bertobat, kita minta ampun sungguh-sungguh. Kita percaya korban Kristus di atas kayu salib sudah menembus kita, membenarkan kita, menyelamatkan kita, maka kita disucikan. Jadi anak-anak Tuhan yang benar karena korban Kristus sudah membenarkan kita. Nah, Paulus berkata, aku lupakan yang di belakangmu itu, aku lupakan. Jangan sampai terus hidup di masa lalu, so. Ya, kalau ada umat Tuhan yang terus hidup di masa lalu, dia tidak akan pernah bisa maju. Karena pikirannya selalu tertuju kepada masa lalu. Istri Lot waktu meninggalkan Sodom Gomora diberitahu, ya, Lot istrinya dan 2 anaknya, kalau kamu nanti jalan meninggalkan Sodom Gomora, jangan menoleh ke belakang. Pandanganmu ke depan, jalan ke depan, memandang ke depan, jangan menoleh. Tetapi apa yang terjadi? Istri Lot karena hatinya, pikirannya masih ada di belakang, ya, dia menoleh. Padahal sudah diberitahu jangan menoleh, tapi menoleh karena hatinya, pikirannya ada di belakang. Binasa, jadi tiang garam. Nah, umat Tuhan juga begitu. Tuhan bilang, mari arahkan pandangan ke depan, berlari-lari kepada tujuan. Nah, umat Tuhan yang punya pengharapan akan surga memotivasi hidupnya untuk menuju ke surga dengan hidup semakin hari semakin bertanggung jawab. Kalau mengisi kehidupan, tidak mengisi dengan asal-asalan, dengan sembarangan, tapi mengisinya dengan bertanggung jawab, sehingga bisa mempertanggungjawabkan saat Tuhan memanggil kita pulang meninggalkan dunia ini. Ya, hari-hari ini ada banyak orang yang semakin tidak bertanggung jawab, itu makin banyak. Kalau saya mengikuti sedikit berita-berita, saudara, ya, wah, orang melontarkan kata-kata, dengan mudahnya melontarkan kata-kata, sebuah tuduhan-tuduhan, ya, yang merendahkan orang lain, yang menghina orang lain, yang menjelekkan orang lain, itu begitu mudahnya, ya, gampang
bahkan berani ngomong, bukan cuma di hadapan 1-2 orang, berani ngomong di depan media. Sekarang bukan cuma media TV, media sosial, ya, melalui berbagai macam aplikasi, entah itu YouTube, entah itu Instagram, TikTok, atau apalah yang lain. Orang berani mengucapkan kata-kata yang menjelekkan, menjatuhkan orang. Nah, kalau sudah ketahuan salah, paling cuma ngomong begini, "Loh, saya kan cuma ngomong, kok kamu percaya?" Waduh, saya pikir begitu parahnya ini manusia aja. Mereka sungguh menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal saya ingat kalau zaman dulu, ya, kita waktu sekolah itu diajarkan satu pelajaran, ya, pelajaran pendidikan moral, ya, budi pekerti. Itu dikatakan siapa yang berani berbuat, dia harus berani bertanggung jawab. Itu zaman dulu ditanamkan hal seperti itu. Jadi kalau orang zaman dulu, ya, rata-rata itu kalau mau melakukan sesuatu lebih mikir, aku bisa nggak ya bertanggung jawab. Tapi kalau orang zaman sekarang mungkin yang ditekankan hanya soal kepandaian, ya, pengetahuan, teknologi yang hebat, sehingga moralnya hampir tidak ada, nggak punya moral, ya. Tapi saya percaya kita umat Tuhan nggak seperti itu, ya. Tapi di luar sana banyak pendidikannya tinggi, sampai S3. Wah, kalau punya gelar S3 berarti pendidikannya tinggi, pengetahuannya hebat, ya. Tapi ternyata tidak punya moral, moralnya begitu rendah. Dibuktikan apa? Berani berbuat, berani berkata, tapi tidak berani, tidak siap bertanggung jawab. Ini moral yang rendah. Nah, Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan tidak seperti itu, Kalau kita berkata, ya kita harus siap bertanggung jawab. Karena itu sebelum berkata, dipikir, apa yang aku ucapkan ini bisa nggak aku bertanggung jawabkan? Sebelum berbuat dipikir, apa yang aku akan lakukan ini bisa nggak aku bertanggung jawabkan? Nah, ini penting, Kalau enggak, kita nanti di hadapan Tuhan jadi orang-orang yang tidak benar, Orang umat Tuhan yang punya pengharapan akan surga, dia akan termotivasi untuk hidup semakin lebih bertanggung jawab. Berkata-kata, bertindak, tidak sembarangan. Umat Tuhan yang punya pengharapan akan surga. Mengapa? Karena dia sadar nanti kalau pulang tinggalkan dunia ini, pulang kembali menghadap Tuhan, harus memberikan pertanggung jawab. Jadi mengisi kehidupan, tidak asal-asal. Oke, ya. Jadi yang pertama kita belajar melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hal penting yang pertama, ada pembuktian untuk kita. Pembuktian bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mulai dari lahirnya sampai kenaikannya kembali ke surga, karena memang berasal dari surga, membuktikan bahwa dia sungguh adalah Tuhan. Sekaligus juga membuktikan bahwa surga itu ada. Karena surga itu ada, maka kita umat-umat Tuhan menaruh pengharapan akan surga. Di dunia ini cuma sementara. Pengharapan akan surga memberikan penghiburan dikala kita sedih, dikala kita susah. Karena di dunia cuma sementara. Nanti ada surga yang Tuhan janjikan, Tuhan sediakan buat kita. Pengharapan akan surga juga memberikan motivasi untuk kita bisa hidup lebih bertanggung jawab. Tidak sembarangan, tapi bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hal yang kedua yang penting untuk kita ketahui, untuk kita perhatikan, yang kedua, ada pemberian. Ternyata saat Tuhan Yesus naik ke surga, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga disertai dengan Tuhan itu memberikan sesuatu. Mari kita lihat, ya. Dalam Lukas pasal 24 di ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Lukas 24 ayat 50 mulai. Perikopnya berjudul kenaikan Tuhan Yesus. Jadi ini perikop yang mencatat tentang kenaikan Tuhan Yesus selain Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
Dan ketika ia sedang memberkati mereka, sekali lagi sedang, kata sedang berarti sedang dilakukan, ya, saat sedang dilakukan itu berarti sedang, ya. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, pemberian yang pertama yang Tuhan berikan saat Tuhan Yesus terangkat naik ke surga itu adalah berkat. Mengapa? Karena Alkitab mencatat saat Tuhan sedang memberkati, terangkatlah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi hal yang penting untuk kita perhatikan yang kedua, saudara. Ternyata peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu disertai dengan Tuhan memberkati umatnya. Tuhan memberkati pengikut-pengikutnya. Tuhan memberkati murid-muridnya. Nah, kata berkat di sini jangan hanya diartikan secara jasmani saja. Memang orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia tidak akan kekurangan secara jasmani. Matius pasal 6 mencatat, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu pakai, kamu makan. Nah, bukan ini bicara tentang jasmani. Betul, Tuhan juga pasti memberkati secara jasmani umat-umatnya. Tetapi bukan hanya jasmani, Tuhan lebih merindukan memberkati secara rohani, memberkati secara jiwani umat-umatnya. Karena kalau jasmani itu sesuatu yang hanya kalau boleh dikatakan itu nilainya itu paling rendah dibanding yang lain. Nilainya paling rendah. Kita butuh berkat jasmani waktu hidup di dunia, betul, benar. Tapi jasmani, berkat jasmani bukan segala-galanya. Apa artinya berkat jasmani namun jiwanya tidak diberkati, rohaninya tidak diberkati? Ada banyak orang yang jiwanya sakit, tidak sehat jiwanya. Ya, memang tidak sampai masuk rumah sakit jiwa, ya. Padahal jiwanya sakit. Mestinya orang yang jiwanya sakit kan biasanya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi ada banyak orang jiwanya sakit meskipun tidak berada di rumah sakit jiwa. Sakit jiwanya. Mengapa? Karena tidak menerima berkat dari Tuhan. Kalau umat Tuhan yang menerima berkat dari Tuhan, jiwanya ini sehat. Bukan hanya jiwanya sehat, rohnya, rohaninya juga sehat. Nah, berkat dari Tuhan adalah berkat yang lengkap. Saya nggak bicara khusus tentang berkat rohani, jiwani, jasmani, enggak. Nanti lain kesempatan saja. Cuma yang pasti kalau Tuhan memberkati umatnya, itu bukan hanya berkat jasmani saja. Ini berkat yang tingkatannya itu paling rendah. Nah, kalau umat Tuhan berharap ikut Tuhan, Tuhan memberkati jasmaninya saja. Waduh, pemikirannya ketinggalan, ya, pemikirannya kurang berkembang. Karena dianggap jasmani yang paling penting. Padahal jasmani bukan yang paling penting. Jasmani memang kita butuhkan, tapi berkat jasmani bukan yang paling penting. Ada berkat-berkat lain yang lebih penting. Ada berkat jiwani, ada berkat rohani. Nah, mari umat Tuhan, ya, melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dikatakan ketika Tuhan sedang memberkati murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, terangkatlah ia naik ke surga. Jadi ternyata peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan kita bahwa Tuhan itu memberkati umat-umatnya. Dan berkat yang Tuhan berikan itu adalah berkat yang lengkap. Berkat jasmani yang paling rendah, naik berkat jiwani, dan berkat yang paling tinggi adalah berkat rohani. Nah, biarlah kita menerima tiga berkat ini secara komplit. Bukan hanya jasmaninya saja yang diberkati, jiwaninya juga diberkati, rohaninya juga diberkati. Nah, berkat yang Tuhan beri itu dikatakan tadi akan membawa tiga hal, akan menghasilkan tiga hal. Yang pertama, berkat yang Tuhan beri itu akan menghasilkan sukacita.
Murid Tuhan ketika ditinggal oleh Tuhan Yesus naik ke surga, mereka tidak duka cita. Tadi yang di Lukas yang Bapak Ibu Saudara baca, mereka kembali dengan sukacita. Biasanya orang kalau ditinggal itu sedih. Biasanya gitu sih. Ya, ditinggal pergi keluar kota, pergi keluar pulau, pergi keluar negeri, sedih. Apalagi kalau ditinggal pergi meninggalkan dunia ini, wah lebih sedih lagi. Karena kehilangan. Tetapi aneh ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga meninggalkan para murid dikatakan kembali dengan sukacita. Mengapa? Karena ternyata berkat dari Tuhan mendatangkan sukacita. Ciri berkat dari Tuhan yang pertama itu akan memberikan atau mendatangkan, menghasilkan sukacita. Jadi kalau ada umat Tuhan berkata saya dapat berkat Tuhan, katanya itu. Tapi ketika dapat berkat Tuhan, rumah tangganya malah berantakan, rumah tangganya malah kacau. Wah, ini dipertanyakan, betulkah berkat dari Tuhan? Karena iblis juga bisa kasih berkat jasmani, bisa. Ini waktu peristiwa Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, Tuhan berkata dalam salah satu iblis berkata dalam salah satu pencobaan, kalau kamu tunduk menyembah kepadaku, ini semua kekayaan dunia, kemuliaan dunia aku berikan kepadamu. Iblis bisa loh kasih berkat jasmani. Manusia bisa jadi kaya, bisa. Dan saya memang melihat ada orang-orang yang percaya kepada iblis, membaktikan dirinya kepada iblis, lalu jadi kaya jasmani. Ada. Dan ini sungguh nyata. Jadi iblis bisa memberi, bisa. Tapi akhirnya apa? Keluarganya kacau, keluarganya berantakan, ya, hidupnya kacau, hidupnya berantakan, tidak ada sukacita. Padahal kaya. Berkat dari Tuhan akan menghasilkan sukacita. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngecek berkat yang saya terima ini dari Tuhan atau tidak, gampang. Berkat itu membawa sukacita atau tidak di hidup kita. Kalau berkat itu tidak membawa sukacita, patut dipertanyakan, sungguhkah ini berkat dari Tuhan? Yang kedua, berkat dari Tuhan itu akan membawa umat Tuhan semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Dikatakan para murid setelah menyaksikan Tuhan Yesus terangkat naik ke surga sambil memberkati mereka kembali dengan sukacita. Lukas tadi berkata ya, mereka kembali dengan sukacita, lalu mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Senantiasa berada dalam bait Allah ini bicara tentang semakin dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Berkat dari Tuhan akan membawa umat Tuhan semakin dekat Tuhan. Kalau ada umat Tuhan berkata, saya dapat berkat dari Tuhan, tapi semakin jauh dari Tuhan, dipertanyakan, sungguhkah itu berkat dari Tuhan? Karena sekali lagi ingat, iblis juga bisa kasih berkat. Bisa. Tapi berkat dari iblis akan membawa umat Tuhan jauh dari Tuhan. Itu tujuannya iblis kan dibawa jauh dari Tuhan. Kalau berkat dari Tuhan justru membawa umat Tuhan semakin dekat Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yang ketiga, berkat dari Tuhan itu akan membawa umat Tuhan memuliakan Tuhan. Lukas tadi mencatatnya, Lukas 24 yang kita baca, mereka kembali dengan sukacita, lalu kemudian mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang ketiga, berkat dari Tuhan itu akan membawa umat Tuhan memuliakan Tuhan. Yang dimuliakan bukan dirinya. Jadi kalau ada umat Tuhan yang dimuliakan dirinya, yang ditunjukkan kehebatan dirinya, nah, patut dipertanyakan, sungguhkah itu berkat dari Tuhan? Karena kalau berkat dari Tuhan, semakin kita sadar, oh, berkatnya kan dari Tuhan, sumbernya kan dari Tuhan. Saya ini cuma diberi, dititipi, maka berarti Tuhan yang harus saya muliakan. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, Tuhan itu yang hebat. Amin. Tuhan yang hebat. Saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dipermuliakan. Nah ini jadi 3 cek saudara, 3 cek buat kita umat Tuhan. Kalau kita berkata saya terima berkat, nah sekarang ceknya,
berkatnya dari Tuhan atau tidak? Cek yang pertama, mendatangkan sukacita atau sebaliknya. Cek yang kedua, semakin dekat Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan. Cek yang ketiga, yang dimuliakan siapa? Yang dimuliakan Tuhan atau yang dimuliakan manusia, diri sendiri. Nah, ini menjadi cek and recheck. Cek dan dicek kembali ya, apakah sungguh berkat yang saya terima ini datang dari Tuhan. Oke, jadi yang kedua, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita diingatkan ada pemberian berkat yang Tuhan berikan. Berkat yang membawa mendatangkan sukacita, berkat yang membawa semakin dekat Tuhan, dan berkat yang membawa kita memuliakan Tuhan. Nah, pemberian selain berkat juga Yohanes pasal 14 kita lihat. Yohanes 14 ayat yang ke-12 mulai, tapi di bagian yang akhir ya. Yohanes 14 ayat yang ke-12 kalimat terakhir mulai. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kata pergi kepada Bapa ini bicara tentang Tuhan kembali ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus kembali ke surga. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dimulai dengan kata sebab aku pergi kepada Bapa, sebab aku kembali ke surga. Lalu dilanjutkan dengan kata minta, Tuhan jawab. Doa, Tuhan jawab. Yang kedua, selain diberi berkat, umat Tuhan juga diberi jawaban doa. Melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita diingatkan bahwa Tuhan memberkati umatnya dengan berkat yang lengkap, berkat jasmani, berkat jiwani, berkat rohani. Lalu yang kedua, Tuhan juga memberikan pemberian. Pemberian apa? Jawaban doa. Kalau Bapak Ibu Saudara saya berdoa kepada Tuhan, doa kita itu akan dijawab Tuhan. Ya, bukan sesuatu yang kita rindukan. Ya, kita rindu Tuhan. Aku berdoa, aku minta sesuatu. Nah, kita rindu supaya doa kita dijawab Tuhan. Nah, jawabannya apa? Sekali lagi terserah Tuhan ya. Ada kalanya Tuhan berkata ya, ada kalanya Tuhan berkata tunggu, ada kalanya Tuhan berkata tidak. Tapi percayalah, apapun jawaban doanya, selalu Tuhan merencanakan yang terbaik buat kita. Yang terbaik buat kita. Ya, karena seringkali apa yang kita anggap baik, ternyata itu tidak baik buat kita. Ya, sekali lagi, seringkali apa yang kita anggap baik, ternyata itu tidak baik buat kita. Tapi kalau apa yang baik di mata Tuhan, itu pasti yang terbaik buat kita, umat-umatnya. Bukan yang terenak, ya, bukan ya. Jangan salah ya. Kadang umat Tuhan berkata, kalau saya minta, Tuhan harus jawab. Tidak boleh Tuhan ngomong tidak, karena kita berharap jawaban doa itu mengenakan, menyenangkan kita. Nah, padahal ketika Tuhan bilang tidak, Tuhan bilang, aku bukan mau kasih yang terenak buat kamu, tapi aku kasih yang terbaik buat kamu. Beda saudara, yang terenak dan terbaik itu beda. Contoh, makan makanan yang enak itu belum tentu baik dan sehat. Betul ya Bapak Ibu Saudara, yang makin banyak pengetahuan tentang soal makan, soal gizi dan sebagainya. Sekarang kan banyak orang makin tahu ya. Kalau dulu orang nggak banyak tahu, tapi sekarang makin banyak orang tahu. Ya, nah ini ternyata makanan yang enak itu belum tentu baik dan sehat. Kadang-kadang justru bahkan makanan yang kurang enak atau bahkan mungkin nggak enak itu malah menyehatkan. Nah, saudara pilih yang enak atau yang baik dan sehat? Kalau pikiran kita lagi tidak hang, kita pasti lebih pilih yang enak, lebih pilih yang baik dan sehat. Betul ya? Tapi kalau pikirannya kadang agak hang, kalau gitu ya, sumpah, wis kabeh dimakan. Ya, pokoknya sing ilangku kepingin, lidahku kepingin tak nikmati kabeh. Bahkan kadang-kadang nikmatinya bukan sedikit, nikmatinya berlebihan. Sampai akhirnya mendatangkan tidak sehat, mendatangkan penyakit, ya kelebihan lemak,
Ya kalau lemak yang baik, lemak yang jahat, ya, dan yang lain-lain yang mendatangkan penyakit. Yang enak belum tentu baik dan sehat. Ya, demikian juga dalam kehidupan. Kadang-kadang kita berharap jawaban doa yang aku minta yang mendatangkan enak buatku, kok Tuhan jawab tidak ya? Nah, kata Tuhan itu memang enak buatmu nak, tapi tidak baik bagimu. Aku jawab tidak, sebab aku ingin memberi yang terbaik bagimu, anakku. Nah, tinggal kita sekarang percaya nggak Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita? Kalau kita percaya Tuhan punya rencana yang terbaik, waktu Tuhan jawab tidak, kita tidak akan kecewa. Tapi kalau kita tidak meyakini, kita tidak mempercayai Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita, waktu Tuhan jawab tidak, saya berani pastikan umat Tuhan ini akan kecewa dan marah. Kecewa dan marah pada Tuhan. Kenapa Tuhan kok engkau tidak menjawab dengan ya? Kenapa Tuhan? Aku kecewa dengan engkau Tuhan. Nah, ini menunjukkan umat Tuhan ini tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Kalau sungguh-sungguh percaya Tuhan punya rencana yang terbaik, waktu Tuhan jawab tidak, akan berkata, aku tetap bersyukur Tuhan, walaupun engkau berkata tidak, karena engkau, aku yakin engkau merencanakan yang terbaik bagiku. Ya, oke. Jadi hal yang kedua, melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada pemberian berkat yang lengkap, jasmani, jiwani, rohani, dan yang kedua pemberian jawaban doa. Sekarang poin yang ketiga yang terakhir, melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang pertama pembuktian, yang kedua pemberian, yang ketiga melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada hal yang perlu kita ketahui, kita perhatikan adalah adanya penantian. Penantian apa Pak? Apa yang harus ditunggu? Para murid waktu itu menanti dicurahkannya Roh Kudus. Dan akhirnya benar, 10 hari setelah Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Pentakosta, dicurahkannya Roh Kudus. Ya, 10 hari lagi kita akan memperingati hari Pentakosta, dicurahkannya Roh Kudus. Para murid waktu itu menanti pencurahan kuasa Roh Kudus. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara saya tidak lagi menanti pencurahan kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Tinggal sekarang kita yang membuka hati kita, mengizinkan Roh Kudus memimpin, menuntun langkah hidup kita, menguasai kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita, sehingga kita melangkah di dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, para murid waktu itu menanti dicurahkannya Roh Kudus, dan akhirnya digenapi. Nah, penantian selain dicurahkannya Roh Kudus, juga penantian untuk kita akan dijemput kembali oleh Tuhan. Sekali lagi, dijemput kembali oleh Tuhan. Ya, tadi dua malaikat berkata kepada para murid yang lagi tercengang-cengang menyaksikan terangkatnya Tuhan Yesus naik ke surga, ya, hai orang-orang Galilea, ya, mengapakah kamu menatap terus ke langit? Yesus ini maksudnya Tuhan Yesus yang ini, ya, bukan Yesus yang lain. Fokus pada Tuhan Yesus yang ini. Yesus ini yang terangkat naik ke surga. Ia akan kembali untuk menjemput kamu dengan cara yang sama seperti ia terangkat naik ke surga. Ada sebuah janji bahwa setiap umat Tuhan akan dijemput oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Nah, memang menjemput umatnya ini ada terbagi dalam dua peristiwa. Yang pertama, peristiwa dijemput pribadi lepas pribadi, satu demi satu dijemput pulang, satu lagi dijemput pulang. Anggota keluarga kita yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan mendahului kita, ya, siapa saja, mungkin suami kita, istri kita, orang tua kita, saudara kita, anak kita, atau siapalah, ya, yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Ini panggilan Tuhan sudah datang atas orang tersebut, sudah dijemput, dibawa pulang. Saudara saya yang masih hidup di dunia ini masih nunggu waktunya. Kalau ditanya kapan, tidak ada yang tahu. Karena memang hari atau saat Tuhan jemput umatnya itu tidak ada yang tahu. Kalau kita bisa tahu, maka banyak orang akan hidup sembarangan. Tak apa, aku
masih dijemput oleh Tuhan 30 tahun lagi. Maka 29 tahun ini aku hidup sembarangan. Nanti tahun yang ke-30 baru aku bertobat. Oh iya kan, kalau tahu waktunya kan orang jadi hidup sembarangan tuh. Lah ngapain kok sekarang sulit-sulit, soro-soro, berat-berat, yang menderita pikul salib sangkal diri. Oh, jemputnya masih 30 tahun lagi. 29 tahun ini hidup sembarangan saja. Hidup semau sendiri, sakarpe diri. Lalu masih lama kok dijemputnya. Kalau tahu kapan dijemput. Masalahnya ya ada seorang pun yang tahu kapan dijemput. Dia kan sudah ada yang tahu. Oh tahu Pak, kapan dijemput? Kalau bunuh diri. Nah, bunuh diri kan bukan jalan ketemu Tuhan yang benar saudara ya. Bunuh diri itu kan orang yang melawan kedaulatan Tuhan. Nah, orang yang bunuh diri, nah ini biasanya memang kalau tidak ada kesempatan bertobat saudara ya, melawan kedaulatan Tuhan ya jurusannya ke neraka pastinya ya. Tidak bisa masuk surga karena melawan waktunya Tuhan, melawan kedaulatannya Tuhan. Hidup mati kan kedaulatannya Tuhan. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang punya waktunya. Nah, ini kok mau mengakhiri hidup menurut maunya sendiri, bunuh diri. Nah, ini melawan kedaulatan Tuhan. Jalan tercepat menuju ke neraka. Ya, kecuali saat-saat terakhir sebelum mati, lalu sadar bertobat ya. Saya nggak tahu ya. Jadi saya juga tidak berani menilai bahwa kalau si A mati bunuh diri pasti masuk neraka. Saya tidak berani ngomong begitu. Karena itu kan urusan mereka dengan Tuhan. Tapi pastinya kalau orang yang bunuh diri tidak ada kesempatan bertobat, dia langsung neraka karena melawan kedaulatan Tuhan. Nah kita kembali, tidak ada orang yang tahu kapan waktunya dijemput dipanggil pulang, pribadi lepas pribadi. Tidak ada orang yang tahu juga kapan waktunya dijemput oleh Tuhan secara massal. Secara massal itu maksudnya bersama-sama. Ya kalau Bapak Ibu baca di Alkitab ada waktunya nanti Tuhan jemput umatnya itu massal, sama-sama dibawa naik ke surga. Wah luar biasa. Diangkat, tinggalkan dunia ini. Itu ada waktunya saudara. Ditanya kapan, tidak ada yang tahu. Nah, jadi waktunya untuk kita dijemput oleh Tuhan. Kapan waktunya? Itu urusannya Tuhan. Waktunya Tuhan. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan kita bahwa satu saat nanti Tuhan akan jemput kita. Nah, tentang nubuat Tuhan menjemput umatnya itu dalam Alkitab ditulis banyak sekali. Bahkan menurut penelitian, nubuat tentang Tuhan menjemput umatnya itu ditulis dalam Alkitab 8 kali lebih banyak dari nubuat tentang kelahiran. Sekali lagi ya, nubuat itu sesuatu yang diucapkan dalam firman Tuhan tentang peristiwa yang akan terjadi. Jadi masih belum terjadi tapi sudah disampaikan. Itu namanya nubuat. Nah, nubuat tentang kelahiran itu tidak sebanyak nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua menjemput umatnya. Nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua menjemput umatnya itu disebutkan, dijelaskan dalam Alkitab 8 kali lebih banyak daripada nubuat tentang kelahiran. Nah, saudara bisa bayangkan ya, kalau nubuat tentang kelahiran saja digenapi, apalagi nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, pasti digenapi. Cuman itu waktunya ada dalam tangan Tuhan. Ya, kadang-kadang ada banyak orang yang karena melihat kok Tuhan belum datang ya, yang lalu ada yang memprediksi tahun 2000 katanya. Ya, ada yang lagi memprediksi tahun 2000 sekian. Loh kok sampai sekarang belum datang ya? Nah, memang waktu tidak ada yang tahu. Manusia itu cuma bisanya memprediksi. Tapi waktu ada di dalam tangan Tuhan sendiri. Nah, bagian kita siap sedia. Kalau waktu Tuhan datang jemput kita, entah secara pribadi, entah secara massal, siap untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, nah biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini membawa Bapak Ibu Saudara dan saya makin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan kepada kita 3 hal. Yang pertama, pembuktian bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pembuktian bahwa surga itu sungguh ada, neraka juga ada. Ini menjadi penghiburan di kala kita sedih dan susah. Ini juga memberi motivasi untuk kita mengisi kehidupan dengan lebih bertanggung jawab. Yang kedua, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu ada pemberian yang Tuhan berikan.
berkat yang lengkap, berkat jasmani, berkat jiwani, berkat rohani, lalu juga pemberian jawaban doa. Dan yang ketiga, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada penantian. Para murid waktu itu menantikan Roh Kudus dicurahkan, dan puji Tuhan 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Kita sudah tidak lagi menantikan Roh Kudus dicurahkan, tinggal membuka diri, membuka hati, mengizinkan Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, membimbing menuntun langkah hidup kita. Dan penantian untuk Tuhan datang kembali menjemput kita pada kali yang kedua, kedatangan Tuhan menjemput kita. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Yang pasti kita siap sedia. Dijemput secara pribadi ataupun dijemput secara massal, kita siap sedia. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan memantapkan iman kita. Kita boleh memuji, menyembah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa. Dialah Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga. Besok minggu kita ada ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ya, kiranya jemaat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan juga boleh mempersiapkan diri dalam ibadah besok minggu disertai dengan perjamuan kudus. Sama-sama kita meresponi firman Tuhan lewat satu pujian. Kita katakan, ku beri kemuliaan dan hormat hanya bagimu Tuhan, sebab Kau Allah yang besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan, kami berikan penghormatan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
disembah dan dipuji. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir datang ke dunia, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian dan naik ke surga, membuktikan bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah yang benar. Kami bersyukur, kami percaya, kami menyembah Allah yang benar. Demikian juga Tuhan, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kami peringati bersama pada hari ini, Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh meyakini bahwa surga itu sungguh ada. Tuhan sediakan tempat buat kami di surga. Karena itu ini menjadi penghiburan buat kami dikala kami sedih, dikala kami susah, bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Satu saat kami akan tinggalkan dunia menuju ke tempat yang Tuhan sudah sediakan, itulah surga. Surga, pengharapan akan surga juga memberikan satu motivasi untuk setiap kami umat Tuhan boleh mengisi kehidupan, menjalani kehidupan dengan semakin bertanggung jawab. Karena satu saat nanti ketika kami mati tinggalkan dunia ini, setiap kami akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan, Sang Pencipta, Sang Pemberi kehidupan. Demikian juga Tuhan melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahwa ternyata Tuhan memberkati umat-umatnya dengan berkat yang lengkap, berkat yang komplit, bukan hanya berkat jasmani saja, melainkan juga berkat jiwani dan terutama berkat rohani. Demikian juga Tuhan melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dicurahkannya Roh Kudus, dan kami umat Tuhan menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua untuk menjemput kami. Bagian kami adalah siap sedia. Kami tidak tahu kapan akan terjadi, tapi yang pasti kami boleh mempersiapkan diri dengan baik sehingga kami tidak ketinggalan saat Tuhan menjemput kami pada kali yang kedua. Seperti 5 anak darah yang bodoh, dia ketinggalan. Tetapi kami rindu menjadi seperti 5 anak darah atau 5 anak gadis yang bijak. Waktu saat mempelai laki-laki datang, mereka siap untuk berjumpa dengan mempelai yang datang waktu itu. Kami umat Tuhan juga boleh siap untuk bertemu dengan Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga setiap kali kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hal-hal yang penting yang sudah kami belajar bersama pada pagi ini sungguh boleh terus teringat, tersimpan dalam kehidupan kami, memantapkan iman rohani kami, bahkan menumbuhkan iman rohani kami semakin dewasa di hadapan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Engkau berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Jika ada mereka yang sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan. Mungkin ada mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Mereka yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Mereka yang sedang menghadapi masalah pergumulan, bila iman mereka tidak goyah, iman mereka tetap teguh, mereka tetap percaya, menanti, menunggu waktunya Tuhan yang selalu dinyatakan tepat waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ibadah minggu besok disertai dengan perjamuan kudus, bila setiap kami umat-umat Tuhan dan juga hamba-hamba-Mu
boleh mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian.